pertama, ayat pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bersama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allah di Tuhan. Saudara, dalam pasal ke-19, saudaraku, ada peraturan-peraturan yang peraturan hukum Taurat, saudara, yang kemudian dijelaskan ulang gitu, saudara, ya, dijelaskan secara rinci. Dan salah satunya dari ayat yang ketiga, Bapak Saudara, firman Tuhan bilang, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allah. Saudara, yang saya lihat, saudara, yang saya temukan dari ayat ini adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Saudara. Kita harus mengerti tentang kewajiban kita kepada Tuhan, tetapi juga kewajiban kita, saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita tidak bisa menekankan atau memfokuskan diri hanya kepada Tuhan saja. Makanya ayat ini jelas, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabat. Tuhan bukan cuma menekankan tentang bagaimana seseorang yang percaya ini memperlakukan Tuhan dengan baik. Ya. Bagaimana seseorang yang percaya ini melakukan kewajiban-kewajiban kepada Tuhannya dengan baik. Ya, apakah itu hari Sabat atau yang lainnya juga, saudaraku. Tetapi, saudaraku, di ayat yang sama, saudaraku, dua hal ini ditampilkan. Di ayat yang sama, dua hal ini ditampilkan dan menjadi hukum sebanding. Ini yang hebatnya, saudara. Artinya begini, Bapak Saudara, saya nggak bisa bicara tentang Tuhan dan melakukan semua kewajiban saya kepada Tuhan dengan benar, tetapi di sisi yang lain saya abaikan kewajiban saya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Apakah itu kalau saya seorang pekerja karyawan, saya abaikan tanggung jawab saya sebagai seorang karyawan. Ketika saya sebagai seorang suami, saya abaikan tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang papa. Tetapi di sisi yang satu, saya lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan jadi nggak ada artinya gitu. Tuhan lagi mau bilang begitu. Ya, seperti pesawat yang harus punya dua sayap, saudara. Ya, kalau dia cuma punya satu pesawat, satu sayap, pesawat ini nggak akan terbang. Jangan bicara bahwa kita mengutamakan keluarga, mengutamakan Tuhan saja, saudaraku. Ya, berbaik-baikan dengan Tuhan, tetapi kita tidak berbaik-baikan dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagai manusia, saudaraku, sebagai manusia dan sebagai apapun predikat kita juga harus melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kita nggak bisa bilang, yang penting saya sama Tuhannya beres. Yang penting sama Tuhannya saya lakukan kewajiban saya. Yang penting Tuhan gak marah sama saya. Gak bisa. Yang penting Tuhan terpuaskan sama saya. Lalu kemudian ketika saya sebagai seorang manusia biasa, sudah, apakah saya jadi seorang karyawan, apakah saya menjadi seorang pimpinan, apakah saya menjadi seorang pelayan Tuhan, apakah saya menjadi teman bagi kawan saya, sahabat bagi kawan saya tidak melakukan kewajiban yang benar gitu. Kita akan tetap susah hidup kita. Ada amin, saudara. Kita akan tetap susah. Ada orang-orang yang ekstrim seperti ini, saudara. Ada orang-orang yang, maaf nih saudaraku, ya, salah mengerti tentang Tuhan. Kayaknya buat Tuhan, pokoknya buat Tuhan, pokok.
Tapi ketika dia hadir sebagai manusia biasa, dia lupa tuh tanggung jawab. Jadi nyebelin, saudara. Betul, saudara. Jadi aneh orang ini. Jadi bahkan kalau saya seperti itu, saya berbaik-baik sama Tuhan. Pokoknya saya puaskan Tuhan. Tapi ketika saya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya jadi manusia biasa. Di tengah-tengah keluarga kah, di tengah-tengah jemaat kah, di tengah-tengah saya bergaul sama kawan-kawan saya kah, saya akan jadi orang aneh. Bahkan bukan cuma itu, saya akan menjadi batu sandungan buat mereka. Saya nggak peduli dengan orang. Saya kasar, saya nggak mau tahu sama orang, pakarep dewek, saudara. Tapi kalau sama Tuhan, aduh enggak. Kalau sama Tuhan saya tunduk habis-habisan. So Tuhan mau minta apa sama saya kasih. So Tuhan suruh saya apa, saya lakukan. Ini nih saudara, nggak bisa. Yang saya katakan, kita jadi seperti pesawat yang satu sayap, yang nggak pernah take off, yang nggak pernah terbang, yang nggak pernah mencapai sasaran hidup ini. Saya nggak tahu, ya. Tapi buat saya ini sebuah kebenaran. Ya, dari ayat ini saya melihatnya bahwa bahkan itu disetarakan gitu, ya. Dikatakan, saudaraku, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya ayahnya dan memelihara, disamakan memelihara hari Sabat tentang ibadah, saudara, ya, kepada Tuhan, melakukan kewajiban kepada Tuhan harus sebanding dengan apa yang menjadi kewajiban kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berbaik-baik sama Tuhan, tapi sebagai orang tua kita nggak melakukan tanggung jawab kita, ya, saudara. Kita nggak melakukan kewajiban kita buat anak-anak kita. Wah, ya, jadi masalah tuh. Jadi masalah. Lalu kita bilang begini, saudara, ya, Pak, ini mau lanjutin sekolah nih, Pak. Aduh, duitnya udah habis, Pak. Ya, Papa udah kasih semua buat Tuhan. Kalau menurut saya bagaimana? Aduh, duitnya udah habis ya. Udah kasih semua buat Tuhan. Papa mau menyenangkan hati Tuhan. Ingat, ada orang-orang yang harus kita pikirkan juga. Ada orang-orang yang harus kita lakukan tanggung jawab kita kepada mereka. Nggak bisa kita abaikan, ya, saudara. Apalagi, ya, saya juga mau bilang begini, apalagi kalau kita sama hukumnya ketika kita juga hanya memikirkan berbaik-baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita kerja baik-baik, kita dagang baik-baik, semuanya baik-baik, lakukan yang paling maksimal, tetapi buat Tuhannya enggak, sama aja. Kita jadi seperti memiliki satu sayap. Artinya begini, harus dua-duanya. Ada amin, saudara. Sama Tuhan, sama manusia. Bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tapi juga bertanggung jawab di tengah-tengah lingkungan kita. Sebagai apa kita? Papakah, mamakah, istrikah, suamikah, anakkah, orang tuakah, sebagai pimpinankah, sebagai karyawankah? Nggak bisa. Saya nggak bisa hapus bagian yang satu karena saya lebih mementingkan bagian yang satu ini. Dan saya bilang, enggak lah. Yang penting kan hidup saya dari Tuhan. Iya, hidup saya dari Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan memelihara kita lewat orang-orang di sekitar kita? Ada amin, saudara? Amin. Tuhan pelihara saya lewat orang-orang di sekitar saya. Tuhan berkati saya lewat orang-orang di sekitar saya.
Dan kita nggak bisa abaikan, kita nggak bisa hapus itu dari hidup kita. Itulah salib. Itulah salib. Dan ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bersyukur saudara ibadah tiap pagi, doa pagi, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan firman dan belajar memulai hari mengutamakan Tuhan. Saya bersyukur, saya bangga sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, selesai ini ada tugas-tugas yang saya dan saudara harus kerjakan. Amin. Ada tugas-tugas yang harus beres. Kita nggak bisa bilang begini, yang penting is doa. Yang penting is doa. Lalu kita datang ke rumah, kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Gak bisa loh, bisa. Maksudnya gini loh, sadar kita. Maksudnya kita, inilah yang disebut dengan kesadaran secara rohani, kesadaran secara rohani yang benar. Karena ada banyak orang-orang yang saya lihat itu, saudaraku, begitu ekstrim, begitu begitu fanatik sepertinya, tapi pada akhirnya begini, sampai akhirnya begini, nyesel, kecewa. Lalu kemudian kalau sudah kecewa, sudah mutamain Tuhan, keluarga diabaikan. Ya, anak berantakan, saudara. Lalu kemudian dia bilang begini, kenapa Tuhan? Atas nggak menurut saudara? Kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Allah, ngawur. Kenapa cobaan seperti ini Tuhan? Blow on kita. Kitanya yang tidak berhikmat. Maaf saudara, saya sudah tahu, saya belajar buat yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya belajar walaupun banyak kelemahan, tapi saya belajar. Tapi sisi yang lain, saudaraku, saya juga harus lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Gak bisa. Engkau dagang yang terbaik. Engkau beri waktu dagang, waktu engkau dagang, engkau beri waktu dan segala yang terbaik di tengah-tengah usahamu. Ini loh saudara, ayat ini artinya seperti itu. Buat Tuhannya, kalau urusan sama Tuhan yang terbaik. Tapi kalau urusan sesama kita, waktu kita jadi karyawan, waktu kita jadi pengusaha, berbisnis yang terbaik. Kalau kita buka usaha makanan, lakukan yang terbaik, semua yang terbaik. Kita nggak bisa teman. Yang penting Tuhan. Nggak bisa. Saya cuma cerita saudara ya. Dulu beberapa waktu lalu ada karyawan di tempat saya itu yang di Sentro. Kalau bikin, kan kalau minuman itu kan ada diracik ya saudara. Diracik kan. Jadi nggak kayak bikin kopi susu tuh saudara. Kalau kopi susu kan itu lalu susunya ya kita ngerti dewek gitu. Nah, kalau yang saya tahu, yang kalau kopi begituan tuh saudara, yang kopi kekinian kayak gitu, itu tuh nggak bisa, nggak bisa. Semuanya mesti ditimbang, semua ditakar gitu, ya. Susunya berapa mili, kopinya berapa itu gitu saudara. Nanti apanya lagi, semua ditimbang. Memang ada timbangannya. Dan ada karyawan yang kalau bikin pakar dewek, ya. Kalau lagi keroyalan ya kemanisan gitu. Kalau lagi kepelitan, kalau lagi itu ya kesedikitan. Jadi ada banyak orang bilang, ponakan saya ada Om Fol, itu kok berubah ya itunya, rasanya robah. Ya, yang seperti itu saudara maksud saya, ya. Lalu saya bilang, enggak. Pokoknya
Tuhan yang bela. Ingat nggak, saudara? Iya kan? Aplikasinya juga kayak gitu. Enggak. Yang penting Tuhan, nanti Tuhan bikin rasanya tetap sama. Itu sibuk pisan Tuhan. Ya. Ya ditegur, ya diingetin. Kalau sudah diingetin, nggak nurut-nurut, ya dikeluarin. Iya dong saudara, keder dong. Rasanya jadi beda, kualitasnya jadi beda. Kita nggak bisa bilang nanti Tuhan yang jamah setiap konsumen yang datang supaya rasanya biar berantakan, biar asal-asalan, tapi rasanya tetap enak banget. Maksud saya seperti itu tuh saudara. Ya, jadi bagaimana tanggung jawab kita sama Tuhan, saudaraku, tidak berarti menghapus tanggung jawab kita kepada apa yang harus kita kerjakan sehari-hari dalam hidup ini. Maaf nih saudara, saudara bayar perpuluhan setiap. Tapi kalau urusan-urusan yang lain sudah tidak lakukan dengan baik, maka jangan heran tuh akan ada kekecewaan nanti muncul. Jangan heran nanti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya saya harus sampaikan Bapak Ibu Saudara supaya jangan kayaknya pokoknya urusan yang itu menutup semua yang lain. Kalau hal yang seperti itu memang itu di luar kemampuan kita, saya percaya Tuhan yang nanti menutup semuanya. Ada amin saudara. Artinya ketika kita menghadapi masalah yang dimana kita tidak mampu menyelesaikannya, nah disitulah bagian Tuhan yang menyelesaikannya. Ada amin saudara. Tapi selama kita bisa mengerjakan dan tidak mengabaikan itu. Karena seringkali yang terjadi adalah kita mengabaikan. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Urusan tentang surga, urusan tentang Tuhan, urusan tentang firman kita sudah lakukan dengan benar. Jadi kita merasa, nah yang kayak gini emang gak perlu. Ini mah duniawi gampang. Pokoknya urusan surga selesai, pasti dunia selesai. Enggak juga gitu sudah. Makanya firman Tuhan bilang, tanggung jawab buat Tuhan itu disetarakan dengan tanggung jawab kepada sesama. Kayak itu, hormat segani ayah dan ibu. Ada orang yang kemudian menyegani ayah ibunya, tapi ibadahnya, sabatnya ditinggalkan, habis. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang mengutamakan ibadahnya, sabatnya diutamakan, tapi orang tuanya diabaikan, juga sama, habis. Dan tolong kita ya saudara, supaya ya buat Tuhan kita kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tetapi ketika kita kembali kepada dunia kita, ya, hadir di dunianya kita, apakah dunia kita itu keluarga kita sebagai mama, sebagai istri, ya, kita juga sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai karyawan, kita tetap beri yang terbaik. Ada amin saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 31 harusnya. Ayat 31. Sama-sama ya saudara, kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Saudara, kekuatan yang seperti ini, saudaraku ya, kekuatan seperti ini, jangan saudara berpikir kekuatan meramal kepada arwah, ya saudara, ya kekuatan seperti itu, ya kekuatan apa sih namanya, magis begitu, saudara. Jangan saudara pikir di zaman sekarang ini sudah ketinggalan. Jangan berpikir,
Ya, jangan berpikir ya ini mah sekarang zaman teknologi Pak Gem, ini mah sekarang zaman komputerisasi Pak Gem. Saya tadi malam ngobrol sama anak saya, ya, bahwa kekuatan yang begini nih saudara, itu digali lagi ya saudara, ya, itu digali lagi, ya, apa namanya, ilmu Mesir, ilmu Babel, ya saudara, ya, ilmu Mesir, ilmu Babel yang mengaitkan dengan kekuatan jahat, sihir seperti itu. Saudara tahu bahwa itu digali lagi sama orang-orang pintar. Makanya ada astronomi, ya, tentang perbintangan, bukan tentang perbintangan yang seperti orang Majus, bukan, beda lagi saudara. Tapi itu tuh saudara, Libra, ya, Cancer, ya, Virgo, begitu aja saudara. Itu tuh digali lagi. Itu tuh sudah berabad-abad yang lalu, tapi digali lagi saudara, digali dan dimunculkan dan ditampilkan dan dipopulerkan lagi. Sama siapa? Sama orang-orang pintar. Yang gali saudara sama orang-orang yang pintar, bukan sama orang-orang yang kita tahu, yang kita berpikir begini, kalau pendeta anaknya jadi pendeta, nanti cucunya pendeta. Bukan, ya, bukan digali sama keluarganya dukun, bukan, tapi digalinya ternyata ya saudaraku, ya, digalinya sama orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, sama orang-orang ahli fisika, orang-orang ahli kimia, yang kemudian mereka menggali lagi hal-hal seperti itu. Anak saya. Jadi maksud saya bahwa di era seperti ini, di zaman seperti ini, yang dimana teknologi maju semua, tapi kekuatan ini tetap hidup loh. Kekuatan ini tetap ada. Dan dia siap apa saudara? Dia siap apa? Yang pertama yang saya lihat, dia siap menghampiri orang-orang yang kosong hidup. Kosong. Dan saya juga melihat kekuatan ini juga siap menghampiri orang-orang yang apa ya saudara, orang-orang yang nggak pernah puas. Pengen mau tahu, cari tahu lah. Tapi pakar dewek, ngegali sendiri, nggak ada bimbingan. Akhirnya disesatkan. Ada satu agama, kalau sudah tahu, ada satu agama, ada satu kepercayaan, ada satu bukan agama baru lah gitu. Namanya Kabalah, ya, namanya Kabalah. Memang ini berasal dari Israel, tapi Israel sendiri katanya tidak, orang Israel sendiri, karena ini buat mereka ini juga penyesatan. Kabalah itu apa sudah? Nanti dia akan mengarahnya kepada klinik seperti itu, ya. Dia akan ini kepada urusan sama setan-setan, sama arwah-arwah seperti itu, ya. Tapi ini yang masuknya sudah pengikut-pengikutnya orang-orang pintar, artis Hollywood, ya, bukan artis FTV, bukan sudah, ya, bukan orang artis FTV, ya, tapi artis Hollywood. Apa yang agama Kabalah ini apa? Mereka pengen cari tahu tentang Allah. Mereka mau menjelaskan tentang Allah. Nah itu sudah. Makanya gini, maksud saya gini, kita harus berhati-hati. Karena ketidakpuasan kita itu akan membuat kita jadi berantakan. Ketidakpuasan kita akan membuat kita akan sporadis, jadi ini dimakan, semua dimakan.
Gak ada tuh saudara yang saya lihat. Ada kekristenan yang seperti itu. Kayaknya, aduh, itu sekali tuh sama yang namanya pengajaran baru. Nanti kalau ada pengajaran ini, wah, gitu. Nanti ada pengajaran ini, oh ini tren. Buat saya nih saudara, pengajaran tuh nggak ada tren-trenan. Amin. Pengajaran tuh nggak ada tren-trenan saudara. Nanti kalau lagi apa namanya? Kalau lagi ngeroh-ngerohan. Nanti kalau lagi kiblatnya lagi ke apa namanya? Nubuatan. Nanti ada pengajaran baru lagi tentang kasih karunia. Nanti kasih karunia. Nanti ada lagi pengajaran tentang apa itu namanya? Tanda-tanda zaman, ya. Bulan apa? Menjadi darah. Ya, yang kemudian ini tanda-tandanya Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Ikut. Hati, nanti akhirnya kita terseret. Saking kita pengen tahu terus. Kita kayak ngejar sesuatu. Kayaknya tuh kita pengen jadi orang yang paling up to date dalam hal rohani. Ingat bahwa penyesatan juga sedang bergerak kalian. Saya pernah dengar, sudah nggak tahu benar atau enggaknya, tapi katanya itu saudara antikris, kekuatan antikris saudara itu sedang memutus hamba-hamba Tuhan palsu, puluhan ribu, ratusan ribu, itu lagi diutus turun di tengah-tengah gereja. Untuk apa? Untuk bikin kacau gereja. Dengan dana yang no limit. Iya dong saudara. Saudara kalau mau hancurin saudara harus susupin orang ke dalam kekuatan musuh. Itu strategi jitu. Israel kenapa Israel menang 6 hari? Kenapa Israel menang dalam perang 6 hari? Perang 6 hari itu hebat banget. Bayangin berapa negara serang Israel sendirian. Israel cuma punya pesawat-pesawat bodol, pesawat-pesawat lungsurannya Inggris. Inggris kasih buat Israel pesawat yang udah macet-macet itu sudah. Pesawat-pesawat tua. Sedangkan Mesir baru beli MiG yang terbaru, MiG-29 yang terbaru dari Uni Soviet, zaman itu kan Uni Soviet. Bagaimana Israel bisa menang? Ya karena Tuhan, amin saudaraku. Tapi apa saudara? Ada satu spionase yang disusupkan sama Israel masuk ke tengah-tengahnya negara-negara Arab di Suriah. Apa sih namanya? Dia masuk menyusup dan dia cari tahu, dia ngobrol jadi seorang pengusaha kaya. Dia ngobrol, dia cari tahu, dia kasih fasilitas apa macam-macam. Eli Cohen namanya. Dia nyusup saudara, dia cari tahu tentang kekuatan Mesir ada di mana, kekuatan Suriah ada di mana, kekuatan ini ada di mana. Dia baca semuanya, dia laporkan. Sampai waktu perang 6 hari bocor bahwa mereka menyerang, mau menghapus Israel dari petanya dunia. Bayangkan saudara. Mau dihapus itu peta Israel di peta dunia. Tapi dia sudah pegang kekuatannya ada di mana, daya luncurnya ada di mana. Dan tahukah saudara bahwa gereja sedang disusupi ada sama kekuatan jahat, ya, yang dikatakan dalam suratan Galatia, apa namanya, serigala berbulu domba, iblis berjubah malaikat. Ngeri saudara, kalau saya bayangkan ini ngeri. Gereja ini lagi di obok-obok tentang Tritunggal lah, lagi di jadi dibuat aneh-aneh, dibuat jadi orang tuh jadi
Dia jangan sok keblinger, saudara. Yang ada ialah firman Tuhan ini membuat kita memampukan kita, menuntun kita dari langkah ke langkah gitu. Ada amin, saudara. Bukan untuk sok gagah-gagahan. Saya mau firman Tuhan buat saya, itu membuat saya menjadi kuat gitu. Melangkah lagi satu langkah lagi. Melangkah lagi satu langkah lagi. Sampai apa? Sampai nanti kita akan masuk dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Amin, saudara. Cuma itu. Karena memang firman Tuhan itu kekuatannya itu tujuan membuat kita melangkah lagi selangkah. Sampai nanti kita akhirnya buka mata, ternyata itu adalah langkah kita yang terang. Kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah, mari kita